الذكر فهل من مدكر. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'd. Hamdan wa syukran lillah. Puji dan syukur selalu tiada henti kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan berkat izin Allah kita berkumpul di rumah duka, bertakziah, mencalian rukunan sabah, hati dan musuh dalam rangka kita menjalankan hubungan sosial kita, yaitunya di antara kata Rasul, kalau saudaramu sakit maka besuklah dia, kalau dalam keadaan berduka maka selenggarakan atau takziah, kunjungilah rumahnya. Mudah-mudahan kedatangan kita bernilai ibadah di sisi Allah hendaknya. Salawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu jamaah Masjid Mutazakirin yang sangat kita hormati, Bapak Ibu terutama pengurus yang telah berinisiatif untuk menjalankan kegiatan pertemuan kita pada malam ini, kemudian juga kepada keluarga yang dalam berduka, seterusnya jamaah hadirin sidang takziah rahimakumullah. Alhamdulillah kita selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita dipertemukan oleh Allah kadangkala dalam dua bentuk. Ada dalam bentuk yang kita senangi, yaitunya dalam alek elok kalau di Minang namanya. Ada yang alek buruk dalam pandangan awak. Nah, gitu kan. Alek elok baimbawan, alek buruk baambawan, kan seperti itu. Itulah yang namanya kadang meninggal. Di situ Allah mempertemukan kita. Mungkinlah sekian tahun dah wasubuk, tapi tak kala itu Allah izinkan kita ketemu dan berjumpa. Semua itu adalah biidnillah. Ma khalaqta hadza batilah. Apapun yang terjadi di alam itu tidak ada yang batil dan tidak ada yang sia-sia. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Alhamdulillah Al-Quran telah dibacakan tadi. Mudah-mudahan ayat demi ayat, huruf demi huruf yang beliau bacakan dan kita yang mendengar, semoga Allah melimpahkan rahmat kepada kita bersama hendaknya. Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu. Kalau ada terdengar bacaan Al-Quran maka dengarkanlah ia. Wa ansitu, diamlah, tafakkurlah, renungilah. Kalau kita dengar, kalau kita diam, la'allakum turhamun. Allah akan berikan rahmatnya kepada kita bersama. Berapa banyak dari awal sampai akhir Yasin tadi yang beliau bacakan, satu huruf saja itu dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahumma arhamna bil Quran. Semoga Al-Quran merahmati kita hidup di dunia dan di akhirat hendaknya. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah, kata Rasul, ternyata di alam kubur itu adalah alam yang sangat gelap gulita sekali. Beda pemahaman ya Bapak Ibu ya, alam kubur dengan kuburan. Kuburan itu adalah tempat sesaat dan sementara. Kalau alam kubur itu alimul gaib, alam gaib. Oleh sebab itu kata Rasulullah, maka terangilah alam kuburmu itu. Pertama sekali Rasul berpesan, di antara amaliyah yang bisa menerangi alam kubur kita nanti, karena kita ini hidup tidak ada yang bertahan lama. Nah, sekarang sampai di alam dunia, nanti sebentar lagi kita akan pindah. Wala taqulu liman yuqtalu. Dan janganlah kamu mengatakan orang yang mati pada jalan Allah itu mati. Bal ahya, akan tetapi dia hidup. Jadi kita ini adalah hidup di alam sana.
Jadi ini kehidupan sementara, kehidupan yang hakikat, yang sebenarnya, yang lama, itulah kehidupan di akhirat. Nah, transitnya, sebentarnya itu di alam kubur. Karena beberapa alam yang harus kita lewati sampai nanti ke yang namanya surga dan neraka. Jadi alam itu pasti kita lalui. Di antaranya kata Rasul adalah alam kubur. Maka terangilah alam kuburmu itu. Pertama sekali Rasulullah berpesan kepada kita amaliyah yang bisa menerangi alam kubur kita itu, dan itu hanya bisa kita laksanakan di dunia ini, yaitunya niat yang ikhlas. Kalau ikhlas gitu kan, ikhlas bahasa Arabnya. Ini dosen bahasa Arab kita ada di sini. Ikhlas, berbuat satu-satunya hanya karena Allah. Lawan itu kan riya, berbuat bukan karena Allah. Jadi ikhlas itu mukhlishina lahuddin. Salah satu ayat kan menjelaskan Allah ikhlas di dalam berbuat, di dalam agama itu. Apa saja yang kita lakukan, maka sandarkanlah segala sesuatu itu kepada Allah agar bernilai dalam pandangan Allah, yaitunya bernilai ibadah. Nah, makanya kembali kepada niat. Innamal a'malu binniyat. Tiap-tiap pekerjaan karajo yang awak lakukan itu, niat itu adalah sangat menentukan. Bahkan di dalam rukun sholat kita tahu niat itu salah satu faktor yang utama sekali. Jadi oleh sebab itu niat yang ikhlas di dalam berbuat selalu dan selalu setiap yang kita kerjakan, maka insya Allah itu sebagai amalan perbuatan yang mampu dan bisa menerangi kita di alam kubur nantinya, insya Allah. Yang kedua, birrul walidain, berbuat baik, berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah, siapapun kita ini pasti sebagai anak dari orang tua kita. Sehebat apapun orangnya, status kita sebagai anak. Mungkin hukum sunatullah orang tua kita telah mendahului menghadap kepada Allah atau masih ada bersama kita. Yang jelas status kita adalah sebagai anak. Berbakti kepada kedua orang tua itu salah satu amalan fadilah yang diberikan Allah, penerang di alam kubur. Bahkan itu nanti kunci surga, masuk ke dalam surganya Allah. Bapak Ibu jamaah takziah, kenapa seperti itu? Karena orang tua secara hukum sabab musabab, secara hukum sunatullah, dengan adanya orang tua kita berada di alam dunia ini. Alhamdulillah, kita dilahirkan, diciptakan oleh Allah dari golongan dan kalangan orang muslim. Maka itu adalah syukur yang sangat tiada henti dan tiada terhingga kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada saudara kita yang lahir dari golongan-golongan non-Islam, non-Muslim, mereka itu mencari yang namanya hidayah atau faktor-faktor hidayah tersebut. Nah, oleh sebab itu, maka kesempatan bagi kita yang orang tuanya masih ada, kesempatan emas bagi kita untuk berbakti, mencium tangan beliau, beradab lebih tinggi, karena semua itu adalah pembuka jalan. Dan bagi orang tua kita yang telah mendahului kita, maka tidak lain dan tidak bukan adalah adabnya kita mendoakan dan selalu berbuat kebaikan. Insya Allah kebaikan itu akan mengalir terus kepada orang tua yang telah mendahului kita tersebut. Kemudian yang ketiga yaitunya jaga silaturahmi. La yadkhulul jannah kata Rasul, tidak akan masuk ke dalam surganya Allah qatir rahim, orang yang memutuskan silaturahmi. Makanya hati-hati, apalagi kalau awak hidup di rantau, kita tidak bisa hidup sendirian, pasti butuh orang lain. Sakit awak sianan tahu dulu, tetangga. Orang kampung dia tahu barunya tahu. Meninggal awak sia yang tahu dulu, tetangga.
Nah, jadi disebut itu tetangga. Makanya Rasul menuntun hakul muslimi. Ada hak-hak tetangga itu yang harus kita jaga agar silaturahmi kita tidak terputus. Dan menjalin silaturahmi, menjaga hubungan ukhuwah itu bahagian dari amaliyah kata Rasul. Insya Allah bisa menerangi alam kubur kita nantinya pada di episode selanjutnya. Karena kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan sementara. Bapak Ibu jamaah takziah rahimakumullah. Oleh sebab itu, semua itu kita lakukan adalah dalam rangka kita menjalani kehidupan mulai dari dunia sampai ke akhirat kelak. Karena perjalanan kita adalah perjalanan yang sangat jauh dan panjang. Jadi kita tidak bisa hidup selamanya, kita tidak habis di dunia ini, maka perbanyaklah bekal dan persiapkanlah untuk kembali ke kampung yang abadi kita nantinya, yaitu kampung akhirat. Bapak Ibu hadirin jamaah takziah rahimakumullah. Makanya Rasulullah SAW selalu membimbing umatnya agar umat tersebut tetap berada pada posisi yang Allah ridho, mulai dari dunia sampai ke akhirat kelak, bahkan sampai kepada surga dan nerakanya nanti. Ada orang-orang yang tidak mau masuk ke dalam surganya Allah. Siapa? Orang yang tidak mau melakukan kebaikan dan amal soleh. Jadi oleh sebab itu, mari kita persiapkan diri kita. Yang namanya mau kita tidak tahu entah kapan, gadang kete tuo muduh mumbang jatuh kalapo jatuh. Itu dalam pandangan Allah sama semuanya. Yang membedakan kita adalah ketaatan dan ketakwaan seseorang hamba tersebut. Maka berlomba-lombalah dalam pandangan Allah itu fastabiqul khairat, berbuat kebaikan dan selalu kebaikan. Insyaallah, barakallah, semoga Allah memberkahi kita bersama, hidup di dunia sampai hidup ke akhirat kelaknya. Kemudian yang nangko Bapak Ibu almarhumah yang telah mendahului kita, ibarat beliau tu bajalanlah sampai ke batih, balayilah sampai ke pulau. Kita serahkan ke Allah, itu adalah hak Allah. Di mana umur berapa, kapan saja kita akan wafat, itu adalah rahasia Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi oleh sebab itu kita wajib hukumnya secara hukum ilmu tauhid menerima qada dan ketentuan Allah. Bahkan Allah sangat marah dan murka kalau ada yang tidak siap menerima. Contoh orang tidak siap menerima, ya mungkin menapi-napi dadu, terlalu mungkin meratapi di luar hal-hal yang tidak sewajarnya gitu kan. Maka itu tidak boleh. Itu dilarang, dilaknat oleh Allah, dilaknat oleh Rasul. Maka itu perbuatan jahiliyah. Nah, jadi malam tardo bi qada'i, siapa yang tidak redo atas qada tuh. Qada itu ketentuan, ujian tuh. Maka kata Allah fal yakhruj min tahti samawati wal ardh. Jadi kita diusir oleh Allah, tidak boleh hidup di dunia ini. Maka kita harus sabar menghadapi itu semua dan menerima ketentuan-ketentuan Allah Subhanahu wa ta'ala tersebut. Mudah-mudahan kita berharap Allah mengampuni seluruh kesalahan, kealfahan, kekilafan almarhumah selama hidup, mungkin disengaja ataupun tidak, dan semoga Allah menerima seluruh kebaikan yang beliau lakukan semasa hidup di dunia hendaknya. Dan juga kita keluarga yang ditinggalkan, kita bersabar. Semoga Allah memberikan yang terbaik bagi kita bersama. Allahu minkum ila liqa fastabiqul khairat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.